Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi dengan Pak Khairon di sini. Pak Khairon milik siapa? Untuk kita semuanya masih semangat ya? Ya. Kalau ketemu Pak Khairon berarti sekarang waktunya pelajaran apa? Pendidikan agama. Pada kesempatan kali ini anak-anakku sekalian kita akan belajar tentang perilaku yang mencerminkan pemahaman ibadah. Pak Guru ingin bertanya kepada kalian, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sudah sarapan belum? Sudah kenyang belum? Luar biasa, berarti masih semangat ya. Coba, untuk semangat. Pertanyaan selalu saya tanyakan setiap mau memulai pelajaran. Sholatnya sudah 5, apa masih 4 lagi? 5. Semuanya ya? Insya Allah kalian adalah calon-calon penghuni surga. Mari anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pelajaran, seperti biasa kita berdoa. Doa akan dipimpin oleh ketua kelas Bapak Bismillah. Al-Ikhlas sebanyak Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Saatnya Pak Guru mengabsensi kehadiran kalian semuanya. Siapa yang tidak masuk hari ini anak-anak? Nazra ya? Nazra kemana? Sakit. Siapa lagi tidak masuk anak-anak? Vivi. Benar ya, Vivi kemana? Mulai, ayo kita perhatian semuanya. Coba perhatian dihidupkan. Yang masih kurang rapi, bangku-bangku diluruskan terlebih dahulu. Ya, kalau semuanya rapi, kita siap untuk mengikuti pelajaran. Sekarang waktunya kita keluarkan semua buku kita, buku pelajaran PAI dan alat tulis semuanya dikeluarkan.
nanti buku tulis itu kalian pergunakan untuk mencatat hal-hal yang penting, ya. Jadi jangan hanya mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Guru, tapi jika ada hal yang penting perlu untuk dicatat sebelum pelajaran dimulai. Nah, Pak Guru ingin tanya terlebih dahulu, apa sih sholat munfarid itu? Siapa yang tahu apa itu sholat munfarid? Sholat yang dikerjakan sendiri. Itu sebutan anak-anak, ya. Kalian sholat duhur sendiri di rumah, sholat asar sendiri di rumah, itu kalian dinamakan mengerjakan sholat secara berjamaah. Siapa yang tahu artinya sholat berjamaah? Katakan. Mbak Balkis, apa sholat berjamaah itu, Mbak Balkis? Sholat yang dikerjakan bersama-sama. Bagus sekali. Siapa yang bisa menyempurnakan atau ada yang mengajukan tangan? Mbak Zara tadi ngajukan tangan. Apa menurut Mbak Zara sholat berjamaah itu apa? Sholat ada sholat yang ada imamnya. Terus yang belakang namanya makmum. Oke, tepuk tangan untuk mereka berdua. Betul, mereka tahu pahalanya sholat berjamaah. Mas Makruf, nah itu Mas Makruf, ayo. Sholat berjamaah berapa pahalanya? Berkali-kali lipat. Siapa yang bisa berdekat? Bagi 27 derajat. Kira-kira siapa yang betul ya? Mas Makruf berkali-kali lipat, Bagi 27 derajat. Yang betul ya, Pak? Coba masih ingat nggak dengan pujian ini? Muslimat monggo berjamaah sholat, ganjaranipun pitulikur derajat. Sebelum Pak Guru membahas lebih lanjut tentang apa itu sholat berjamaah dan perilaku yang mencerminkan sholat berjamaah, Pak Guru akan membacakan kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini, yaitu 3.15 menganalisis makna ibadah rumah dengan indikator 3.15.4 menguraikan perilaku yang mencerminkan pemahaman ibadah sholat. Sekarang tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini yang pertama, setelah nanti kalian melihat video, anak-anak akan mampu menguraikan perilaku apa saja yang mencerminkan pemahaman ibadah sholat. Untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, anak-anak sekalian, mari kita simak video berikut ini. Tetap ya, perhatikan nanti siapa yang bisa menjelaskan di sini. Memangnya di pelajaran ada yang lucu ya? Bodoh amat. Keren sekali sih bodoh. Nggak ada tuh. Cepet bener. Tadi perasaan baru azan. Sekarang udah azan lagi. Tadi azan zuhur, sekarang asar. Ke masjid yuk. Wah, bagus tuh Tok. Boleh. Kalian duluan deh. Hah? Aku masih mending safnya berdua. Kenapa aku sendirian? Digoda setan. Ih, memangnya lagi sholat bisa digodain setan, Pak? Iya, bisa. Bahkan saat sholat, setan juga bisa. Sudah selesai. Baik, dari film yang sudah kita lihat, siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Pak, yang ini? Ya, Mbak Zara. Apa isi dari film tersebut, Pak? Kalau sholat berjamaah, jika sholatnya depan kosong,
lagi harus mengisi sop yang kosong tersebut sampai penuh. Setelah penuh baru kita bisa buat sop yang paling baik. Nah, di bawah sekarang kita masuk dalam materi pelajaran anak-anak. Pengertian dan perbedaan sholat munfarid dan sholat berjamaah. Tadi yang sudah kalian jawab. Coba kita buktikan ya. Sholat munfarid adalah sholat yang dilaksanakan secara perseorangan atau sendiri. Sama ya, betul ya. Sholat berjamaah adalah sholat yang dilaksanakan lebih dari satu orang atau lebih secara bersama-sama. Perbedaannya sekarang diperhatikan. Kalau sholat munfarid dapat pahalanya cuma satu. Kalau sholat berjamaah dapat pahala berapa? 27 derajat. Ada sekalian. Selanjutnya adalah perilaku terpuji dan tercela dalam pemahaman sholat berjamaah. Ternyata di dalam sholat berjamaah itu terkandung sebuah pesan tentang sikap terpuji dan sikap yang Pembahasan kita berikutnya adalah tentang perilaku terpuji sebagai pemahaman ibadah sholat. Yang pertama, melatih kekompakan. Ya, jadi ketika sholat berjamaah, ketika sang imam takbir, Allahu Akbar, yang jadi makmum harus kompak. Bersama-sama mendengarkan imam. Allahu Akbar. Ketika imam ruku, Allahu Akbar. Semua makmum harus ikut ruku. Selanjutnya yang kedua, mematuhi perintah ketua kelompok. Diperhatikan kalau orang sholat. Ketika imamnya ruku, pasti ikut ruku. Kalau imamnya ruku, makmumnya langsung sujud. Wah, ini bagaimana? Ikut ketua kelompok, nurut ketua kelompok apa tidak? Tidak ya, berarti itu membatalkan sholat. Selanjutnya, tidak marah bila dinasehati. Ini gimana Pak? Ketika sholat, imam membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Imamnya membaca Fatihahnya. Ketika mendapati imam salah sebagai makmum kita bilang apa? Subhanallah. Artinya sang imam tahu kesalahannya, diulangilah baca Fatihahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim dan seterusnya. Itulah makna ibadah sholat tidak boleh marah. Kalau kita diberi nasihat oleh orang lain, teman kita, orang tua kita, saudara kita, berarti mereka itu tandanya sayang sama kita. Perilaku terpuji yang keempat, anak-anak, coba dibaca sama-sama. Suka mengirimkan salam dan mendoakan teman. Coba kalau sholat berjamaah, bacaan terakhir apa? Salam. Setelah salam kita baca zikir sambil baca doa. Kamu salam sama temanmu, Mbak Zara ketemu Mbak Balkis. Balkis, assalamualaikum. Mbak Balkis jawab, waalaikumsalam. Itu kalau di bahasa Indonesia kan anak-anak. Balkis, kamu tak doakan selamat ya. Selamat di jalan, selamat hidupnya sampai akhirat. Mbak Balkis jawab, terima kasih Zara, kamu juga tak doakan. Menjawab salam hukumnya wajib, pinter. Yang ucapkan salam hukumnya loh, yang jawab salam wajib, yang ucapkan salam sun. Perilaku terpuji yang kelima, menepati janji. Kita sebagai manusia sudah berjanji kepada Allah, diwakili oleh Nabi Adam. Baik Allah, kami sebagai manusia siap untuk melaksanakan perintahmu. Karena sudah janji sama Allah. Makanya kalau mendengar adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah sudah memanggil kita. Kita punya janji sama Allah. Berarti harus segera kita melaksanakan. Yang terakhir, memupuk rasa solidaritas. Anak-anak, kalau sholat itu ya, yang datang pertama orang
miskin yang datang pertama bukan teman kamu, mereka berhak ada di shock. Tidak ada ceritanya Bapak Presiden sholat sudah penuh stop 1, 2, 3. Awas ada presiden bimbing semuanya. Tidak ada. Ya, kalau sholat itu dapat dulu orang kaya, orang miskin, jabatannya tinggi, presiden, wali kota, gubernur. Pokoknya kalau sholat kita semuanya sama di hadapan Allah. Setelah menjelaskan tentang perilaku yang terpuji, sekarang perilaku yang tercela yang digambarkan di dalam sholat yang harus kita hindari. Coba dibaca bersama-sama. Satu, suka mengungkit-ungkit. Yang kedua, Suka meremehkan teman. yang ketiga, Ingin menang sendiri. keempat, Suka mencuri. yang kelima, Suka mengkira-kira. yang keenam, Suka berbohong. yang ketujuh. Suka melakukan. Di antara 7 ini jangan sampai kalian melaksanakan. Naudzubillah min. Mungkin pemberian. Aku pernah beri kamu es loh. Kenapa sekarang aku minta es kok enggak dikasih? Tidak boleh. Ya, Pak, suka meremehkan teman. Ada temannya dapat nilai 50. Kamu disuruh belajar nggak mau. Tuh rasanya dapat 50 nggak boleh. Ya, kita harus saling menghargai. Yang ketiga, ingin menang sendiri. Tidak, Bu. Siapa yang suka menang sendiri? Harus ikut kemauan saya. Ayo istirahat, jangan beli di kantin sana, beli di kantin sana saja. Tidak, Bu. Pokoknya ada di mana? Ya. Selanjutnya anak-anak yang kelima, suka minta-minta. Minta boleh. Kalau ada udur, uang sakunya ketinggalan. Terus apa lagi? Kalau minta, mungkin sangat kepingin sekali uangnya pas tidak ada. Yang keenam, wah ini jangan sampai kalian lakukan. Suka berbohong. Jadilah anak yang jujur. Anak yang jujur itu disayang oleh Allah. Yang terakhir ayo 7. Suka mengganggu teman, tidak boleh. Seperti film tadi, duduk, malah datang terakhir, pas sholat godain Kamil, tidak tidak. Pembahasan berikutnya tentang pengalaman sholat. Coba nomor 1, Mas Noval, bagaimana cara sholatmu di rumah? Ayo Pak Guru ceritakan. Gimana cara sholat kamu di rumah? Sholat sendiri atau berjamaah? Kalau di rumah, berjamaah sama siapa di rumah? Sama kakak. Kedua, bagaimana cara sholat di masjid? Ada tata caranya loh ya. Kalau sholat di masjid, Mas Ain, dalam niat untuk berangkat. Apapun kesibukan di rumah, film upi-upinya lagi tayang, lagi capek dan lain-lain, harus kalau dengar azan harus segera sholat. Namun ada satu yang paling penting jika kalian melaksanakan sholat di masjid, yaitu 1, tidak boleh membuat sholat sendiri. Yang kedua, tak boleh rame. Kalau rame apa akibatnya? Akan mengganggu jamaah yang lain. Nanti sholat orang lain tidak lagi. Kalian akan mengerjakan LKPD di mana Pak Guru akan memberikan sebuah permasalahan yang harus kalian pecahkan. Apa itu, Pak? Masalahnya adalah ada seorang anak yang ingin sholat berjamaah di masjid, tapi dilarang oleh orang tua. Anak ini pengen sekali sholat di masjid, tapi nggak boleh sama orang tuanya. Alasan orang tuanya pintar. Kalau anak saya nanti sholat di masjid, anak saya akan rame. Kalau rame akan mengganggu
berjamaah yang lah. Coba setelah ini kalian kerjakan LKPD-nya. Kalian berdiskusi, pecahkan masalah tersebut. Kira-kira bagaimana anak ini bisa dapat izin orang tua untuk ikut atau ikut sholat berjamaah di masjid. Sudah duduk berkelompok ya? Oke, saya bagi LKPD-nya dulu. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silahkan berdiskusi. Kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Dari kelompok 3 mungkin ada yang ditanyakan? Ada. Nomor berapa nak? Nomor 1. Yang ditanyakan apa? Maksud soal nomor 1. Bagaimana pendapatmu terhadap sikap orang tua Budi? Kamu setuju nggak dengan sikap seperti itu? Sampaikan alasannya. Begitu ya, paham ya? Oke. Bagaimana diskusinya, sudah selesai atau belum? Sudah. Kalau sudah, tibalah saatnya untuk presentasi. Coba kelompok siapa dulu yang berani maju? Kelompok, oke. Ada 2 kelompok yang mengajukan tangan. Pak Guru pilih kelompok 4 yang maju terlebih dahulu. Beliau sama yang kelompok 4. Silakan kelompok 4 untuk membacakan hasil diskusinya. Bagaimana pendapatmu terhadap sikap orang tua Budi? Tidak setuju, karena seharusnya orang tua Budi mengajarkan Budi untuk disiplin dalam sholat. Apa yang harus dilakukan Budi agar mendapat izin sholat di masjid? Budi harus berjanji tidak akan ramai dalam melaksanakan sholat di masjid. Dari presentasi kelompok 4 mungkin ada yang menambahkan, menyanggah, dan lain-lain. Saya persilakan. Ya, Mbak Balkis. Ini menyanggah apa menambahkan atau bagaimana? Menambah. Silakan dibaca yang keras. Seharusnya orang tua Budi mendampingi Budi sholat berjamaah di masjid. Seharusnya orang tua Budi mendampingi Budi untuk sholat di masjid. Coba kita simpulkan bersama-sama ya. Namun sebelum itu kita kasih plus yang meriah untuk kelompok 4. Dari LKPD tersebut anak-anak timbul sebuah permasalahan apa? Budi tidak boleh sholat berjamaah di masjid oleh orang tuanya. Kira-kira kalian setuju nggak dengan sikap orang tua Budi? Kita tidak setuju. Alasannya apa? Karena seharusnya ayah Budi mengajarkan sholat berjamaah sama Budi dengan jalan apa? Jangan hanya Budi dilarang, ayo Budi diajak bersama-sama sholat berjamaah di masjid. Betul, nanti anak saya rame. Mesti rame. Kok anaknya saja disuruh ke masjid tapi orang tuanya ada di rumah. Coba, ayo Budi, ayo nak kita sama-sama sholat ke masjid. Budi tidak akan rame, jangan takut sama orang tua. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Sekarang saatnya untuk kita refleksi. Coba gimana perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran hari ini? Senang. Senang? Siapa yang bisa menjawab? Mas Aing, kenapa kamu kok senang dengan pelajaran hari ini? Hah? Karena yang kelas bebas senang karena ada lihat video. Mbak Balkis, apa enggak? Kenapa kamu kok senang? Kita tidak boleh mengganggu teman yang sedang sholat. Tidak boleh ganggu kalau temannya sedang sholat. Sekarang kita baca apa hari ini nak? Tentang apa tadi? Tentang bapak apa tadi? Tentang sholat
munfarid dan sholat berjamaah. Kira-kira manfaat apa yang kalian dapatkan setelah belajar pada pagi hari ini? Ayo kita jadi tahu manfaat sholat berjamaah. Kira-kira kamu milih sholat munfarid apa sholat berjamaah? Mendapatkan pahala. Pahala 27. Anak sekalian, demikianlah pelajaran kita hari ini. Namun sebelum kita tutup, kita masukkan dulu semua. Sebelum kalian pulang, ada satu tugas yang harus kalian kerjakan. Kalian membuat sebuah cerpen menceritakan bagaimana kalian sholat ada di rumah dan di masjid. Jangan lupa dikerjakan di lembar folio bergaris. Pertemuan berikutnya satu minggu depan diberikan kepada Pak ke pasar membeli tomat. Tomat ke Pak Jaya. Jika ingin selamat dunia dan akhirat, janganlah kalian tinggalkan sholat.